Akhir-akhir ini media dan berita televisi tengah ramai menyoroti kasus kecelakaan bis rombongan siswa studi tur SMK Lingga Kencana Depok yang terjadi di Ciater, Subang. Kecelakaan yang menewaskan 11 orang ini telah dikonfirmasi oleh pengemudi bis tersebut, disebabkan karena remblong anginnya tekor. Posisi rem masih diinjak, mau masuk gigi itu udah nggak bisa. Saya lihat anginnya habis. Waduh Pak, ini remnya habis, gimana Pak? Tolong Pak pegangan ya kan. Kecelakaan bis yang disebabkan oleh remblong di Indonesia bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali, namun sudah sangat sering terjadi. Kendaraan besar seperti bis dan truk memiliki sistem pengereman yang berbeda dengan kendaraan mobil pribadi dan berpotensi lebih besar untuk terjadinya kegagalan fungsi pengereman apabila tidak rutin melakukan perawatan dengan baik dan benar. Kegagalan fungsi rem pada bis dan kendaraan besar lainnya secara garis besar ada 3 faktor penyebab yang paling umum dan pernah kita ulas dalam video ini. Namun pada kasus kecelakaan yang satu ini, dari hasil pemeriksaan dan investigasi menemukan beberapa fakta yang begitu mencengangkan. Aturan main, perizinan hingga regulasi soal keselamatan diabaikan. Kelayakan bis juga masih dipertanyakan, namun sayangnya bisa lolos beroperasi dengan modal akal-akalan hingga menyebabkan peristiwa malapetaka itu terjadi. Yang asli yang Putra Fajar itu stiker guys. Ini Putra Fajar itu stiker, yang nama asli itu Maulana Trans guys. Bis ini perpindahannya cepat sekali, yang saya sampaikan tadi 2022 sampai 2024 itu 5 kali perpindahan. Dan terakhir bis ini sebenarnya izinnya itu AKDP. Izinnya AKDP yang dikeluarkan oleh Dishub Provinsi Jawa Tengah dengan rutenya adalah Solo, Sukoharjo, Pracimantoro. Ini akan terus kami dalami sampai ketemu siapa orang yang ada di balik kendaraan ini. Itu saya sudah koordinasi sama Korlantas untuk kita pidanakan. Yang satu pidanakan pemilik yang tidak bertanggung jawab, yang kedua kita pidanakan juga tentang pelanggaran pasal 277 tentang perubahan rancang bangun, karena itu ada pidananya 1 tahun dan denda 24 juta. Itu yang akan kami coba dalami. Jadi semuanya harus selesai dan bertanggung jawab. Jika dilihat dari sasisnya yang telah terkuak ke publik, bis tersebut menggunakan sasis Hino AK mesin depan tahun 2006, yang mana masih memakai sistem rem AOH atau Air Over Hydraulic, dan belum full air brake system, jadi masih membutuhkan adanya minyak rem untuk mentransfer tenaga pengereman. Memakai sasis lawas untuk beroperasi tentu akan sangat riskan dan lebih beresiko untuk keselamatan. Jangankan sasis lawas, sasis keluaran baru saja jika perawatan dan pemeriksaannya tidak dilakukan secara rutin dan berkala, tetap memiliki potensi resiko pada aspek keselamatan. Terlebih setiap komponen pada bis punya rentang waktu pemakaian. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sudah membatasi usia pakai maksimal bis pariwisata selama 15 tahun dan wajib menjalani KIR atau uji kelayakan setiap 6 bulan sekali. Namun pada penerapannya masih ada PO bis yang abai seperti pada kasus ini. Bis tersebut sejak tahun 2023 belum melakukan KIR atau uji kelayakan. Dan ternyata setelah diperiksa oleh pihak terkait, perusahaan otobis tersebut juga telah melanggar beberapa regulasi dan ketentuan. Bis tersebut pada mulanya memakai bodi Discovery dari Laksana, karena asal dari bis ini adalah milik PO Jaya Guna HG asal Wonogiri yang bermain di trayek AKDP.
Awalnya tidak ada yang salah dan sudah sesuai jika bodi Discovery diperuntukkan untuk sasis yang digunakannya, yakni Hinoaka mesin depan tahun 2006. Namun setelah ganti kepemilikan, bodi dari bis tersebut dirombak menjadi Jetbus 3 High Deck dengan menambah ukuran tinggi dan lebarnya di bengkel rombak bodi di luar karoseri Adiputro sebagai pemilik desain bodinya. Jadi antara bodi dan sasis sudah tidak pada proporsi yang seharusnya, ya istilahnya melawan hukum alam dan melanggar ketentuan. Tapi apakah ada hubungannya rombak bodi dengan remblong? Dari pemeriksaan yang dilakukan KNKT hingga saat ini memang belum menyebutkan apakah rombak bodi dari non-HD ke SHD menjadi penyebab terjadinya remblong. Dan sepertinya tidak ada hubungannya secara langsung dengan sistem pengereman. Namun ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, bahwa penambahan ukuran tentu akan berpengaruh pada stabilitas kendaraan dan beban angkut jadi lebih berat. Kendaraan yang melaju dengan kelebihan beban muatan juga akan menambah kinerja yang ekstra dari sistem pengereman. Dari sekian banyaknya bis pariwisata yang ada di Indonesia, nyatanya belum 100% aware dengan masalah keselamatan. Terbukti dari beberapa kasus kecelakaan yang terjadi hingga yang paling terbaru, masih ada yang bermain akal-akalan. Sayangnya, institusi yang menangani hal ini dalam pengawasannya masih kurang tegas dan masih ada banyak celah bagi para PO-PO yang bandel. Ya, memang upaya untuk menjamin keselamatan seperti perawatan berkala, penggantian spare part tepat waktu, hingga permajaan armada yang sudah berumur itu perlu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha bis. Belum lagi untuk mengurusi masalah perizinan. Masalahnya tidak semua PO bis punya tabungan modal yang kuat. PO-PO dengan usaha pariwisata kecil-kecilan yang punya kecenderungan untuk bermain akal-akalan. Bisnis usaha transportasi itu berat di modal dan pengeluaran. Dengan persaingan yang semakin ketat, owner harus memikirkan betapa pusingnya perputaran uang yang didapat untuk keberlangsungan usahanya. Dan itu berujung pada biaya-biaya yang digunakan untuk upaya menjamin keselamatan jadi dikurang-kurangi. Armada bis dipaksakan beroperasi dengan kondisi yang kurang terawat. Untuk itu, menurut opini saya pribadi, masalah seperti ini harus dibenahi dari awal. Yakni pada saat izin pendirian usaha transportasi, institusi terkait dapat menyeleksi dengan lebih ketat. Bagaimana calon pengusaha bis harus memiliki kesanggupan modal biaya untuk menjamin aspek keselamatan. Karena jadi pengusaha bis harus siap segalanya, jangan setengah-setengah. Pengawasan dari Kemenhub dan institusi terkait juga harus lebih ditingkatkan. Mungkin untuk kegiatan studi tur, sekolahan atau lembaga lainnya, pihak Kemenhub dan institusi terkait dapat bekerja sama dengan pihak sekolahan atau penyewa untuk sama-sama saling memberi laporan terkait armada bis yang akan disewa. Untuk dilakukan pengecekan kelengkapan izinnya, rekap kirnya, dan kelayakan armadanya terlebih dahulu. Jika memenuhi persyaratan, maka PO yang disewa dapat membawa rombongan studi tur tersebut. Ya emang agak ribet sih, tapi demi keselamatan dan ingat ini adalah nyawa orang. Dikhawatirkan ada juga pihak yang bermain mencari keuntungan dengan memarkup biaya studi tur dengan menyewa bis yang murah tapi kelayakan armadanya patut dipertanyakan.
So, jadikan ini sebagai momentum untuk semuanya, baik institusi terkait, pemerintah, organda, dan stakeholder semuanya untuk mengambil peran dan bertanggung jawab demi perubahan transportasi angkutan di Indonesia menjadi lebih baik dan aman bagi masyarakat.